Halo Shalom, selamat pagi rekan-rekan R2 dimanapun berada. Ya, pagi ini kita sembari tugas penerbangan, kita ngobrol-ngobrol dengan rekan kita yang luar biasa ini ya saudara, mengenai kedatangan seorang tokoh karismatik yang baru kemarin datang ke Indonesia. Beliau seorang kepala negara, juga seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Ya saudara, saya terus terang bukan sebagai umat Katolik, tetapi kita melihat ya karakter beliau yang luar biasa. Ya, saya terus terang tertarik dengan pribadi beliau yang sangat sederhana, luar biasa, luar biasa. Ya, fenomena ini saya pikir seperti pada waktu kita di padang pasir, kemudian kita minum segelas air es. Ya, sesuatu fenomena yang sangat drastis pemandangannya. Saat ini kan semua mata tertuju pada beliau. Bagaimana di Indonesia saat ini lagi sibuk dengan perebutan kekuasaan, ya. Kemudian orang sibuk mencari status, ya, dengan penampilan-penampilan yang mungkin sangat mewah. Kalau nggak pakai jet pribadi gitu mungkin bukan siapa-siapa. Tapi ini beliau seorang paus, pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Beliau seorang kepala negara, negara terkaya, bukan paling kaya di dunia ya. Mungkin kekayaan Vatikan itu bisa 10 kali lipat kekayaan Indonesia. Ya, di Vatikan itu kekayaannya PDB-nya sendiri per kapita itu 21.200 US dollar. Jauh sekali dengan negara kita, saudara. Ya, tetapi beliau ini datang, coba usianya ya, yang sudah begitu sepuh, datang ke Indonesia dari Italia, jauh sekali, tidak menggunakan pesawat yang khusus, ya, pesawat pribadi mungkin atau pesawat kepresidenan, ya. Saya rasa sebagai negara kaya pasti punya, dan beliau layak untuk menikmati semua fasilitas terbaik di dunia ini. Tetapi beliau memilih menggunakan pesawat reguler, pesawat penumpang biasa. Ya, kemudian di Indonesia, di negara kita, dia memilih mobil sejuta umat, saudara. Coba bayangkan, mobil sejuta umat. Duduk di samping supir, bukan duduk di belakang pakai limusin, saudara. Beliau duduk di depan, samping supir, jendela dibuka, selalu melambaikan tangannya. Tidak ada atribut kemewahan pada beliau. Orang bilang mungkin ya bisa-bisa aja itu berpura-pura, tetapi kalau menurut saya sulit. Mengapa? Karena kalau berpura-pura bisa saja terlihat ternyata pakai jam bermerek, ya enggak? Ternyata cincinnya cincin berlian, ya saudara, atau pakai kalung, ya. Tapi tidak ada atribut-atribut kemewahan pada beliau. Beliau dengan sederhana, saudara lihat pada waktu melambaikan tangan, jamnya jam 100 ribuan, jam plastik, jam anak-anak, saudara. Nah, ini bagi saya adalah suatu fenomena yang luar biasa, yang patut untuk kita contoh, yang patut untuk kita teladani, saudara. Nah, saudara, bagaimana Sri Paus ini bisa memiliki suatu karakter atau kepribadian yang luar biasa? Tidak lain dan tidak bukan, beliau mencontoh dan meneladani teladan Kristus. Ya saudara, di dalam Matius 8 ayat 20 bahwa serigala tidak mempunyai liang, burung tidak memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ini yang menjadi contoh bagi Paulus. Santo Paulus, ya, Rasul Paulus mengatakan
Kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Ya, itu adalah contoh-contoh keteladanan yang layak kita ikuti, saudara. Ya, Yesus begitu besar, begitu luar biasa. Dia adalah pencipta. Dia memiliki segala sesuatu. Ya, semua dijadikan olehnya. Ya, tetapi beliau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu ada di Filipi 2 ayat 7. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini yang menjadi keteladanan seharusnya bagi kita sebagai murid-murid Kristus, saudara. Ya, masalah kesederhanaan itu bukan masalah kaya atau miskin, saudara. Ya, masalahnya bagaimana kita bisa bersyukur, ya, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu masalah kesederhanaan. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai katakan sebagai pilot, kehidupan kita bagaimana? Kalau nggak pakai jam merek R atau merek B, bukan pilot itu. Kalau kendaraan kita bukan kendaraan yang mewah, siapa lu, ya kan? Nggak ada pentingnya, saudara. Tapi bagaimana kita, ya, hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, khususnya saudara-saudara kita yang hidupnya susah. Kalau kita hidup mencari makan untuk keluarga kita, apa bedanya kita dengan yang lain, saudara? Ya, kalau kita lihat ayam pun juga makan untuk keluarganya, ya, kambing juga makan untuk keluarganya. Tapi kita manusia, saudara. Kita yang sudah diselamatkan ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, yang belum diselamatkan. Ya, itu, saudara. Ya, pesan kita, pesan saya, jadilah kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita ada. Ya, kita sambil bekerja. Saya sebagai seorang penerbang, bisa kita menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Artinya apa? Artinya kita dimanapun kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, saudara, itu yang pagi ini kita obrolkan, ya, sama rekan saya ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua, murid-murid Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi yang lain. Tuhan Yesus berkati. Shalom.